adalah informasi. Maka kemungkinan kedua insya, yaitu bukan informasi. Mengenal khobar melalui insya. Mengenal insya lewat ciri-cirinya. Ciri insya pertama amr, kedua nahi, ketiga istifham, keempat nida, kelima tamanni. Ada ayat berbunyi kul, itu udah satu kalam karena udah terdiri dari fi'il dan fa'il gitu, musnad ilaih. Pertanyaan berikutnya, khobar apa insya? Oh, amr berarti insya. Kalau insya berarti bukan khobar. Huwallahu ahad, kalam mubtada khobar, terus musnad ilaih. Itu. Kita bertanya, ini khobar apa insya? Enggak ada ciri-ciri insya. Amr bukan, nahi bukan, istifham bukan, terus nida tamani bukan. Oh, berarti khobar. Gitu. Kalau Al-Baqarah, sama semua. Kemarin udah disinggung alif lam mim itu khobar. Dalikal kitabu khobar. La raiba fi khobar. Hudan lil muttaqin khobar. Karena nggak ada ciri-ciriin insya. Gitu. Pada mulanya khobar itu lawannya insya. Insya itu lawannya khobar. Nanti pada tingkat tertentu, kalau pelajaran balaghahnya udah di langit ke-7, baru menikmati ayat-ayat Al-Quran. Khobar harus dimaknai insya, gitu kurang lebih. Ada perintah. Dan insya ada yang bermakna khobar. Tuh itu. Ya tidak. Harus. Nah, sebelum sampai ke sana yang ini dulu. Tuh, sekarang benar ini ya 21 Agustus. Betul. Ya. Konsep macam-macam dan keluarnya khobar dari tuntutan kenyataan. Nah, ini kalau cukup tiga-tiganya kita bahas. Pertama konsep khobar, yang kedua macam-macam khobar, yang ketiga keluarnya khobar dari tuntutan kenyataan. Baik, slide berikutnya Pak Jamal. Khobar secara harfiah itu berita, informasi. Ya, insya Allah saya nggak memperdalam lagi. Tapi secara spesifik ilmu ma'ani mendefinisikan khobar. Apa itu? Ma yasihu ayyuqala liqailihi innahu shadiqun fihi au kazib. Khobar adalah kalam. Kalam yang bagaimana? Yang bisa dikatakan benar atau bohong kepada si penutur. Tuh, cuma dua kemungkinan, benar bohong, benar bohong. Kemarin ada tabrakan beruntun di jalan tol umpamanya. Ada 6 mobil yang tengah rusak parah. Khobar apa bukan? Khobar. Maka kemungkinan khobar itu bisa benar, bisa bohong. Itu dia karakteristik khobar. Kalau sesuai sama kenyataan, itu namanya benar. Sekaligus yang membawa beritanya juga benar. Kalau nggak sesuai sama kenyataan, itu namanya bohong. Maka yang ngomong juga bohong. Coba. Kan gampang itu. Betapapun definisi khobar itu kayak begitu, bisa benar, bisa bohong. Di Al-Quran ada khobar apa enggak? Ada banyak. Banyak. Nah, tapi jangan bayangkan Al-Quran atau khobar dalam Al-Quran kayak begitu. Apa sebab? Sebab lihat dulu yang ngomong.
Yang ngomong kan Allah. Allah nggak mungkin bohong. Oke? Semuanya benar. Bahwa nanti ada hisab, ada timbangan, ada surga, ada neraka, ada kiamat, ada huru hara kiamat, bumi pada ngomong. Itu semuanya benar. Ya, semuanya benar. Oke, paham insya Allah. Pertanyaannya, kenapa kok khobar bisa benar, bisa bohong? Kalau insya Allah nggak bisa. Sebab khobar, berita. Berita itu ada kenyataan. Kalau istilah balagonya ada nisbah kharijiyah. Ketika saya beritahu ada tabrakan di Cipularang, tuh di pikiran kita ada aspek luar, ada aspek eksternal yaitu Cipularang. Benar apa enggak? Gitu. Kalau perintah, larangan atau insya itu enggak ada gitu. Maka enggak bisa dibilang benar atau bohong. Oke. Namanya bulan Oktober itu udah 5 tahun yang lalu dibilang. Mobil SMK gitu. Akan apa itu? Akan hadir. Berita apa bukan? Berita. Benar apa bohong? Oh. Ada? Maka yang ngomong juga ikut bohong. Bohongnya rame-rame lagi, Pak. Iya. Slide berikutnya. Nih contoh ini. Pandemi COVID-19 adalah rekayasa. Atau sebaliknya, pandemi COVID-19 adalah real adanya. Mau dibilang rekayasa, mau dibilang real, itu sama-sama berita. Maka bisa benar, bisa bohong. Mana yang menjawab? Mana yang betul? Kenyataan. Kenyataan. Fakta. Ya, pandemi apa plandemi gitu kurang lebih. Jumlah wisudawan sebuah perguruan tinggi menunjukkan keberhasilan sebuah pendidikan. Benar apa enggak? Tuh. Ya, bisa benar, bisa bohong. Pandemi COVID-19 berdampak kepada aspek-aspek kehidupan. Benar apa enggak? Ini kutipan semua ini, bukan saya ngarang. Tuh. Benar. Manusia adalah makhluk paling mulia. Tuh. Bisa benar, bisa bohong. Kata si A bohong, kata si B benar. Bebas itu. Karena tema kita sedang benar apa bohong. Ada mengandung benar, ada mengandung bohong. Tinggal benar apa bohongnya disesuaikan dengan kenyataan. Iya. Iya. Kita cetak 10 juta tenaga kerja. Itu benar apa bohong? Ya udah benar kan. Pada masuk di Manokwari itu mana 10 juta. Tapi buat orang lain. 5. Salat berjamaah lebih baik dari salat sendirian. Betul. Benar apa bohong? Betul. Betul. Hadis itu ya. Hadis. Ya. Salatul jamaah afdol min salatil fazzi bisab'in bisab'ah wa isrina darajah. Tuh, hadis kan wahyu. Dan sampai sini ada tanya boleh? Berita, khobar itu bisa benar, bisa bohong. Itulah yang dimaksud mayasihu ayyuqala liqailihi innahu shadiqu kadzib. Ya, paham ya. Nih contoh lain pakai bahasa Arab. Ulidan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaumal isnain. Nabi dilahirkan pada hari Senin. Berita.
yaitu ngasih tahu. U'lina Istiqlal Indonesia Yaumas Sabi Asyar Agustus Sanat Alfin wa Tismi'ah Khamsa wa Arba'in. Kemerdekaan Indonesia diumumkan, diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu pemilihan tinggi loh. Nomor 3. Pemilihan tinggi loh. Iya. Al-Muslimun fi Indonesia yatazayadun adadan kullasana. Umat Islam Indonesia terus bertambah jumlahnya setiap tahun. Benar apa enggak? Lihat kenyataannya. Kalau benar berarti sodek. Kalau salah berarti kazib. Berempat, mu'zamun sukan Indonesia fuqara. Sebagian besar penduduk Indonesia fakir. 5, mu'zamu muslimi Indonesia solihun. Sebagian besar kaum muslimin Indonesia soleh-soleh. Benar apa enggak? Benar, ini yang hadir soleh semua. Ya. Ya, nggak mungkin soleh-soleha. Nggak mungkin nggak soleh-soleha hadir di sini, ngapain? Iya. Ya, jadi kesimpulannya demikian. Pokoknya Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Khobar, nggak ada insya. Ya, pokoknya dalam ayat lengkapnya, ya ayyuhalladzina amanu, itu satu kalam. Insya nida. La yaskhar qaumum min qaumin. La yaskhar, la-nya nahi, jangan. Karena yaskhar jazam. Jadi la nahi. Janganlah satu kelompok, satu kaum menghina yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum, itu insya, cuma belum sampai ya. Dan seterusnya ya, surat Al-Hujurat. Itu analisisnya. Jadi basic paling dasar adalah batasan kalam. Kalau fi'liyah, fi'il fa'il. Ya. Kalau ismiyah, mubtada khobar. Nah itu udah harus di luar kepala. Ya. Jangan kepalanya aja yang di luar. Iya, ya. Barusan tuh. Coba buka arahnya nih. Slide berikutnya, Pak. Nah, baru kita masuk kalam terbagi dua, ada insya, ada khobar. Yang insya kita tinggalin dulu. Kita fokus di khobar. Berita khobar. Khobar itu bermacam-macam. Bermacam-macamnya khobar dilihat dari sudut pandang mukhotob. Mukhotob siapa sih? Orang kedua. Si A bicara sama si B. Si A namanya mutakalim. Si B namanya mukhotob. Saya lagi bicara sama Bapak Ibu. Saya mutakalim. Maka Bapak Ibu mukhotob. Ya. Mukhotob menurut kacamata ilmu ma'ani itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, apabila dikasih tahu tentang sesuatu langsung percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikasih tentang sesuatu, berita tentang sesuatu, dia ragu. Yang ketiga, kalau dikasih tahu tentang sesuatu, bukan cuma ragu, tapi ingkar. Bahkan menuduh, bohong kamu. Itu dia, ini basicnya. Untuk memahami macam-macam khobar, basicnya mukhotob. Itulah dalam peta khobar, terus di bawahnya mukhotob.
berdasarkan mukhotob. Karena mukhotob itu ada 3 tingkat. Percaya, ragu-ragu, ingkar. Maka beritanya juga menjadi ada 3 macam. Yang pertama namanya ibtidai. Yang kedua namanya tolabi. Yang ketiga namanya inkari. Ini macam-macam berita. Kenapa cuma 3? Karena mukhotobnya cuma 3 tingkat. Jadi, nanti mukhotob sama khobar, macam-macam khobar disinkronkan. Yang saya ulangi, khobar ada 3. Pertama ibtidai, kedua tolabi, ketiga inkari. Gitu. Apa ibtidai? Enggak pakai taukid. Allahu Rahim. Tuh enggak pakai taukid. Apa tolabi cirinya? Ada taukid 1. Innallaha Rahim. Tuh ada taukid 1 inna. Apa inkari? Taukidnya 2 atau lebih. Innallaha Rahim. Tuh. Jadi mengidentifikasi khobar, apa ibtidai, apa tolabi, apa inkari, dilihat taukidnya. Ada apa enggak? Enggak ada. Ada apa enggak? Ada 1. Ada apa enggak? Ada 2 atau lebih. Iya, gampang ya. Terlalu gampang apa pada diam aja. Ya, slide berikutnya, Pak. Nah, ini. Tadi udah apa-apa. Ya. Khobar menjadi 3 macam karena sudut pandang mukhotob. Kenapa? Mukhotob juga ada 3 macam, 3 tingkat. Yang pertama kholiya zihni. Kholi artinya kosong. Zihni artinya otak. Apa maksudnya? Apabila dikasih tahu langsung percaya, gitu maksudnya. Itu namanya kholiya zihni. Yang kedua mutaroddid. Artinya bimbang. Kalau dikasih tahu, dia bertanya-tanya benar apa enggak. Tuh. Yang ketiga munkir. Kalau dikasih tahu, dia bukan cuma ragu, tapi juga ingkar. Enggak, benar saya enggak percaya. Itu ingkar. Kalau khobarnya, mukhotobnya itu kholiya zihni, maka khobarnya ibtidai. Kalau mukhotobnya mutaroddid, khobarnya tolabi. Yaitu bertaukid 1. Kalau munkir, maka khobarnya namanya inkari. Ini nama khobar. Yang ini nama mukhotob. Tuh gitu. Udah baca surat Al-Baqarah. Oh ini khobar nih. Tapi kita lihat ada taukid apa enggak? Enggak ada. Jangan ragu, itu pasti itu. Oh berarti ibtidai. Kalau ibtidai pasti mukhotobnya kholiya zihni. Baru kita dapat informasi lagi. Oh Allah lagi ngomong sama orang yang kholiya zihni. Gitu. Padahal kita nggak tahu kan. Tapi lewat bahasa kita dianterin. Kayak apa tuh foto? Saya sebentar mau. Belum. Gantung.
Gitu. Terus baca ayat. Innallaha ghafurur rahim. Tuh ada inna. Oh berarti khobar tolabi. Ya dah. Yang kedua, oh berarti Allah lagi ngomong sama orang yang mutarodid. Bimbang. Ragu. Terhadap apa? Terhadap bahwa Allah itu maha pengampun. Maha pengampun. Karena ragu, maka Allah kasih tahu. Kasih taunya pakai tauhid satu. Tuh. Gitu. Nah, ilmu ma'ani itu. Terus innallaha la ghafurur rahim. Ada dua taukidnya. Oh, berarti ini khobarnya inkari. Khobar inkari berarti Allah lagi ngomong sama orang yang ingkar. Itu padahal kita nggak tahu orang lagi diajak ngomong, tapi ilmu ini mengantar. Boleh saya kasih contoh? Innal abrara lafi na'im. Ada inna, ada la, itu taukid dua. Ini Allah lagi ngasih tahu kepada orang yang ingkar bahwa orang-orang baik nanti masuk surga. Wa innal fujjara lafi jahim. Allah lagi ngomong sama orang-orang yang ingkar bahwa orang durhaka itu masuk ke neraka. Si neraka. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar mempelajari identifikasi mana ibtidai terlebih ingkar. Namanya ilmunya ma'ani, makna yang dikandung di dalam. Oke, saya ulangi. Mukhotob ada tiga tingkat. Ada kholiyah zihni, ada mutarodid, ada munkir. Kalau mukhotobnya kholiyah zihni, kita mau ngasih tahu kepadanya tentang sesuatu, maka khobarnya ibtidai. Khobar ibtidai nggak pakai taukid. Kalau mutarodid, khobarnya tolabi. Kalau munkir, khobarnya inkari. Iya. Slide berikutnya, Pak. Nah, ini dia. Ciri-ciri. Nah, ini is. Nah, bagaimana mengidentifikasi khobar itu ibtidai, khobar itu tolabi, khobar itu inkari. Kalau ibtidai binunit taukid, tanpa taukid, nggak ada taukid. Kalau tolabi bitaukidin wahid, satu taukid. Kalau inkari dua atau lebih. Gitu ya. Jadi lihatnya taukidnya. Oleh karena itu nanti kita diperkenalkan ada tanda taukid. Slide berikutnya, Pak. Tuh. Allahu Rahim. Ada taukid apa enggak ada? Enggak ada. Maka Allahu Rahim ini khobar, disebut khobar ibtidai. Kayak Allahu Somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua, innallaha rahim, ada inna. Taukid ini satu. Oh, berarti ini tolabi. Tiga, innallaha la rahim. Ada dua tuh. Ini taukid nih lah. Ya. Iya. Oh, berarti khobarnya inkar.
Nah, sampai di sini kita sudah diajak bimbing bagaimana mengidentifikasi khobar, macam-macam khobar. Tidak itu labi inkari. Tinggal dipraktekkan. Oke, coba berikutnya Pak Jamal. Ini dia modalnya. Dalam rangka mengidentifikasi khobar macam-macamnya, karena cirinya adalah taukid, maka menjadi penting kita mengenal taukid. Pertama, inna. Kedua, anna. Tiga, qasam, sumpah. Ada wallahi, ada billahi, ada tallahi. Itu bernilai satu taukid. Yang keempat, lamu taukid. Lamu taukid yaitu tadi umpamanya innaka la'ala. Itu la'ala khuluqin azim. Innallaha laghafurur rahim. Innaka laminal mursalin, itu disebut lam taukid. Kedua, qad. Kalau ada qad itu satu taukid. Paham itu? Dengan catatan setelah qad fi'ilnya fi'il madi. Kalau fi'il mudhari mah bukan. Ya, fi'il madi. Tuh. Terus nunat taukid. Dua nun taukid. Maksudnya bagaimana? Yaktubu ditambah nun taukid. Yaktub. Yaktubanna. Itu satu taukid. Atau yaktuban. Terus Allah. Itu Allah satu taukid. Allah bizikrillah. Tatmainnul qulub. Terus an-nafyu wal jar. Nafi dan jar. Wa mallahu bi ghafi, ada bi, ma sama bi, itu satu taukid. Nah, Pak Jamal, kayaknya saya perlu nulis ini biar danta bisa diberi. Oke, Ustaz. Ya. Oh, berarti dari saya ya. Saya harus buka dulu nih. Saya punya sebentar ya. Bentar. Wah, bentar Jamal ini. Oke. Udah kelihatan ya. Nih, kita sampai di sini tadi. Inna mah gampang. Anna juga gampang. Kosam. Ini apa? Udah ada contohnya. Enggak. Kosam. Nih.
Oh, kok nggak mau dia ini, Nis? Nis. Itu read only, Ustaz. Ah? Itu dia. Tulisannya di atas filenya read only, jadi kayaknya nggak bisa diedit. Oke, saya coba cari yang lain ini. Bentar ya. Yang bukan yang ini kali ini. Ini nih. Nggak bisa diedit ya. Ya ada tulisan read only-nya, Ustaz, tadi di atas. Iya, iya. Ini. Nah. Nggak bisa diedit, emang kenapa ya? Ini pengen ini kali ya. Bismillah. Nisa, tolong Nisa sebentar. Ini kenapa nih tuh? Nggak bisa diedit. Aku mau ini satu. Itu nggak mau deh. Iya, yang itu tuh yang tadi personal. Kok read only? Coba di close dulu ya. Iya. Ustaz, di save as aja, Ustaz. Di save as, terus dengan nama file lain, baru diedit. Ini ya? Iya. Kok bisa? Ini. Ini kayaknya. Tapi dalam apa namanya? Dalam konteks contoh, umpamanya wal asri tuh. Mana? Sebentar ini. Nih. Wal asri. Dan ini satu kalam. Dia apa namanya? Satu kalam dan insya. Satu taukid. Itu ada sumpah. Terus ini innal insana lafi khusrin. Lafi khusrin. Tuh taukidnya 2. Ini inna sama la. Iya. Tuh. Sama la. Kayak begitu analisnya. Ini la. Ya. Ini sumpah. Oke, dalam konteks sumpah saya mau analisisnya begitu. Terus yang kedua lamut taukid. Itu sekaligus lamut taukid. Alalala. Kok yang tadi hilang? Oh ini dia. Lamut taukid. Indonesia. Tuh ini lamut taukid namanya. Berarti dua taukid. 2 taukid berarti khobar ini sama dengan Inkari. Iya, bagus. Inkari. Pokoknya contoh lain. Mana ya? Innaka la'ala khuluqin
azim. Tuh, ini la. Ini kan, itu namanya lam taukid. Oke, yang berikutnya qad. Kita ketemu dalam ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu adalah ini dua taukid. Tuh, lafaz dua taukidnya. Berarti khobar ini inkari. Karena inkari maka kita bisa menyimpulkan Allah lagi ngasih tahu kepada orang yang ingkar, termasuk kita lagi ingkar. Ingkar terhadap apa? Terhadap bahwa Nabi sebagai teladan. Itu banyak pada ingkar Nabi nggak dijadiin teladan dalam hidup ini. Iya atau tidak? Nabi kan sosoknya utuh. Dalam konteks politik, Nabi contoh apa enggak? Contoh. Dalam konteks berbudaya, dalam konteks berpikir, dalam konteks bermasyarakat. Contoh semua, tapi sifat terjangnya kan ingkar. Sifat terjangnya ingkar. Maka Allah paham betul ngasih tahu kepada orang yang lagi ingkar terhadap keteladanan Nabi, maka taukid dua gitu. Itu dia lamut taukid. Nah, dua nun taukid. Dua nun taukid begini. Contohnya insya Allah paham. Umpamanya yaktubu. Ini yaktubu. Ditambah nun bertasydid sama dengan yaktubanna. Iya, yaktubanna. Tuh, ini bernilai satu taukid. Di Al-Quran banyak. Ada latus alunna. Tapi ini dulu. Atau yaktubu ditambah an. Bukan. Ditambah sebentar ya ini. Nun taukid khafifah. Tuh, khafifah. Tuban. Kemudian yaktuban. Yaktuban. Tuh, ini satu taukid. Yaktuban. Khafifah. Coba kita lihat pamannya di Al-Quran summa la tus alunna tuh Summa latus alunna. yauma idzin anin na'im. Taukidnya ada berapa? Pertama lah. Tuh. Ini lah. Taukid ini. Kedua nun, ini yang dimaksud nun taukid. Karena dua maka jadi inkari. Banyak yang kayak begini di Al-Quran. Kala, ada kala lagi. Ini umpamanya nanti ketemu. Layum bazanna. Layum bazanna fil hutomah. Fil hutomah. Tuh. Ini kalah satu taukid. Nanti ketemu kita. Satu taukid. Yang kedua lah. Lah. Yang ketiga
Nih, layum bazanna. Tuh, taukid. 3. Berarti ingkari. Taukid 2 sama taukid 3 jangan dikira sama. Tingkat keingkarannya itu menjadi lebih ketika taukidnya lebih banyak. Oke, itu dia sekaligus nih. Mentaukid ada Allah. Allah bizikrillah tatmainnul qulub. Nah, ini nafi dan istisna. Ada Boleh tanya nafi dulu, dan Ustaz? Oh, boleh. Boleh. Jadi Iya. kan kalau tadi taukidnya 2 itu tingkat keingkarannya lebih tinggi, makin banyak lebih tinggi gitu Pak Ustadz ya. Iya, betul. Sedangkan mukhatabnya itu kan ibaratnya kalau kita pakai kalau Allah bilang lakum kan itu kan beragam Pak Ustadz. Jadi ada yang soleh, ada yang ingkar gitu. Jadi itu artinya itu dengan ayat itu artinya yang soleh juga dipukul rata sebenarnya dia juga punya potensi itu gitu Pak Ustadz ya. Sudah. Kan lakum kan umum Pak Ustadz. Ya, Yang lakum dinukum. lakum fi lakon kana lakum. Iya. laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah kan itu kan lakum itu kan ibaratnya atau wal asri itu kan memberitakan ke semua ya, ke manusia yang baca gitu ya. Betul. Itu kan tapi di situ dianggap semuanya ingkar semua Pak Ustadz. Artinya yang di mukhatabnya yang dianggap itu mereka semua punya potensi ingkar atau emang ingkar gitu pada intinya gitu Pak Ustadz. Kategorinya semuanya ingkar. Walaupun ulama gitu Pak Ustadz ya. Benar. Benar. Ulama kan nggak ada jaminan. Apalagi ulama yang sekarang. Pak, batasan ulama apa menurut Al-Quran? Orang yang paling takut sama Allah Pak Ustadz. Lah, takut. Terus udah. Yang ada dalam fenomena takut apa enggak? Berani. Saya bukan ulama sih Pak. Takut apa berani? Takut sama pemimpin. Kadang-kadang Pak ya. Itu. Terus yang Jadi kedua, maksudnya ayat ini sebenarnya kebanyakan orang itu inalakum itu lakum itu untuk mewakili kebanyakan orang itu ingkar gitu Pak Ustadz ya. Jadi yang diajak bicara tuh mukhatab tuh manusia itu ingkar kebanyakan, bukan semuanya kan Pak Ustadz ya. nah kan begitu, kita tetap berbaik sangka. Berbaik sangka bukan pada orang, pada Allah. Apa baik sangkanya? Semuanya tidak menjadikan Nabi sebagai teladan. Apa maksudnya? Ayo. Padahal kan udah punya niat kita Pak yang lagi baca Pak. Lah emang niat doang. Aneh tuh. Saya tanya begini ngetesnya nih Pak Syahrial. Ulama dikumpulin sedunia. Nggak usah sedunia lah, se-Indonesia. Se-Jakarta. Se-Jakarta. Terus sudah ditanya, para kiai, para alim ulama, Takutnya. siapa yang sudah tergolong mutakin angkat tangan? Ada? Zaman sekarang Pak. Ada yang angkat tangan? Nggak ada. Zaman sekarang Pak. Dulu juga. Oh dulu juga. Dulu juga. Abi aja pernah ngetes Ali bin Abi Thalib sama yang lain. Siapa yang sholatnya lebih khusyuk? Angkat tangan. Gitu kurang lebih. Ada yang angkat tangan. Kalau takut sama Allah ya nggak angkat tangan Pak. Ah, itu dia kesimpulan. Orang semakin takwa, semakin baik, semakin merasa tidak baik. Karena takut. Semakin merasa sebagai contoh, sudah menerapkan Nabi sebagai contoh dalam hidup, itu semakin belum tercapai. Itu maksudnya. Dan kalau begitu, itu jauh lebih bagus ketimbang merasa sudah
meneladani Nabi. Ya tidak? Boleh pertanyaannya diganti. Siapa di antara Bapak Ibu yang sudah persis menjadikan Nabi sebagai teladan dalam kehidupan? Angkat tangan. Ada yang ada angkat tangan? Nggak ada. Dalam jawaban ketiadaan itu, maka masuk laqad kana lakum fi Rasulillah. Bagi yang sudah, semakin terus mendorong. Bagi yang belum, dia harus introspeksi. Oh gitu memahaminya. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia keadaan rugi. Boleh tanya lagi tadi, siapa di antara kita yang enggak rugi? Angkat tangan. Rugi. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Itu kan mendorong. Nah demikian pelajaran ma'ani, sasaran tembak pelajaran ma'ani. Bahkan nanti sampai pada apa? Keluarnya berita dari tuntutan kenyataan itu yang lebih apa namanya, lebih kita berdecak kayak begitu bahasa Al-Quran. Ya Allah a'lam bishawab. Tapi kalau naik tahun Pak tentang dirinya angkat tangan Pak, maju ke depan. Tentang apa? Kalau yang bertanyanya Fir'aun tentang dirinya, itu iya. angkat tangan maju ke depan Pak. Siapa yang mau kaya maju langsung. Saya nggak nyambung nih gimana. Siapa yang mau kaya? Kayak apa? Kayak monyet apa kayak? Susahnya begitu Pak, seperti nyembah Firaun. Pada takut. Iya, saya nggak tahu itu. Sebab saya waktu itu belum lahir. Oh. Siapa yang mau? Iya, kita kembali nih ke tauhid nih, ada tauhid. Tuh, lala, nafi dan istisna. Nafi dan istisna. Nih udah nggak muat ini, saya coba ke tempat lain. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Apa itu? Iqra. Ya, apa jawabnya? Mana biqari. Biqari. Tuh. Ma'ana biqari. Ini nafi nih. Nafi. Itu ditambah jar bi. Itu bernilai satu tauhid. Memberikan informasi. Nabi memposisikan malaikat Jibril terkait dengan kemampuan membacanya, seolah Jibril ragu. Kok saya disuruh baca lagi, suruh baca lagi. Padahal saya ummi. Maka dijawab, ma'ana biqari. Begitu. Itu satu tauhid. Ada lagi dalam Al-Quran umpamanya. Wa mallahu bighafilin. Bighafilin amma ya'malun. Tuh, ma. Ini dia ma. Nafi. Ini satu tauhid. Jangan dihitung dua. Bi. Tuh, satu tauhid. Umpamanya wallahu bizallamil lil abid. Tuh, ma. Nah, itulah yang dimaksud
apa namanya tadi nih. Nafi sama istisna. Nah ini yang penting. Amma sama fa. Itu bernilai satu taukid. Ini saya beri. Bernilai satu taukid. Ammasailah. Sailah apa terusnya? Fala tanha. Dari pindah. Ammasailah fala tanha. Ini tuh, ini ada amma. Ada amma. Kemudian ada fa. Jawab ini. Jadi pelajaran buat kita sederhana. Apabila ada amma, itu pasti dan harus pakai fa. Ada amma, nggak pakai fa. Salah. Berarti nggak belajar balaghah dia. Amma ba'du. Lagi pidato nih, ceramah. Maka terusnya faya ayyuhan nas. Faya ayyuhan nas. Ini harus fa. Andai katanya umpamanya amma ba'du ya ayyuhan nas, dia nggak belajar balaghah. Paham itu? Awas, apalagi yang suka ceramah. Dan di Al-Quran semua amma selalu pakai fa. Amma binikmati rabbika fahaddits. Amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassir. Amma alladziina aamanu faya'lamuna annahul haqq. Amma alladziina kafaru fayaquluna maza aradallahu bihadza masalah. Amma ba'du faya ibadallah. Faya ayyuhan nas. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira. Dan itu nilainya satu taukid. Penegas. Ya, satu taukid. Jadi kalau mengidentifikasi, itu hitung satu taukid. Oke. Ada viral di media sosial. Orang meninggal. Udah seminggu, sebulan kemarin. Terus doa kita, mudah-mudahan husnul khotimah. Disalahin. Ya tidak, orang udah meninggal kok doanya husnul khotimah. Tuh dia nggak belajar balaghah. Kagak apa-apa, bener itu. Karena nggak belajar balaghah, jadi nggak ketemu kasus kayak begitu. Dalam budaya kita juga ada tuh. Ibu lagi ngapain? Lagi masak nasi. Siapa yang mau nyalain? Masa nasi dimasak? Kan masak beras. Lah kagak apa-apa. Masak nasi. Ibu kemana? Lagi jahit baju. Masa baju dijahit? Kan yang dijahit bahan. Ya tidak? Saat belum jadi baju. Yang lebih berbahaya lagi, Bapak kemana? Lagi jahit sarung. Lah sarung dijahit nggak bisa dipakai. Ya kan? Jadi rapet. Kebiasaan Ustadz ya. Biasa, bukan biasa dan benar. Coba lihat hadis Nabi bunyinya begini. Lakinu mautakum.
Nih saya tulis. Lakinu mautakum. Tuh, talkinkanlah. Mauta jamak dari mayit. Mayit udah mati apa belum mati? Udah, itu yang ditulis sudah. Maksudnya yang akan, yaitu sedang sakarat. Kagak salah, karena tadi pelajaran balago yang mengatasi majaz mursal. Alakohnya iktibar mayakun gitu. Iya, selesai ya. Kita terusin. Tadi ada yang penting, domir fasel nih. Penting domir fasel. Domir fasel kayak apa? Nih saya harus umpamanya satu taukid deh. Innahu huwas samiul basir. Tuh, domir fasal ini huwa. Huwa. Nah, ini dia bernilai satu taukid. Berarti dalam contoh ini ayat Al-Isra ini taukidnya ada berapa? Ada dua. Pertama inna, kedua hu. Ini yang disebut domir fasal. Fasal artinya pemisah. Kenapa dipisah? Mau menegaskan. Kalau innaka anta alimul hakim. Innaka anta. Kalau inna nahnu. Terus nazalna zikra. Terus wa inna lahu lahafizun. Tuh nomor 3. Ini ada taukid 2. Inna, pertama inna, kedua nahnu. Domir fasal. Sementara nomor 4, lanjutan ayat wa inna lahu la. Nah, lain ini la taukid. 2 juga. La taukid. Artinya apa? Allah lagi bicara sama orang yang ingkar terhadap bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah, oleh Allah. Ingkar dia. Maka Allah kasih tahu, inna nahnu, kami yang nurunin. Gitu. Bukan buatan Muhammad sendiri, bukan. Itu yang ditangkap. Terus mereka juga ingkar. Apa iya bisa dijaga? Kami yang jaga. Inna lahu lahafizun. Tuh. Gitu. Oke. Nah, kalau ini udah kalah. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Itu ada kalla satu taukid berarti. Iya, selesai. Ini dikit. Contoh, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Analisis. Oh, ini ada taukid 1. Berarti khobarnya inkari, tolabi. Allah lagi ngomong sama mukhotob yang mutaroddid. Itu intinya. Yang kedua, alamal insan malam ya'lam. Nggak ada taukidnya. Berarti ibtidai.
Nah, ini yang ketiga nih, kala, terus inna, adalah. Itu 3 taukidnya. Kala innal insana layatqa. Sungguh manusia itu melampaui batas. Melampaui batas. Ngaku Tuhan, protes Tuhan. Protes, komplain lagi, ngapain umroh haji dengan ziarah kubur. Komplain apa enggak? Melampaui batas itu. Ya, ajaran Islam dotak-atik. Nggak usah haji dan seterusnya. Nomor 4, inna ila rabbikar ruj'a. Taukidnya 1 inna. Nomor 5, kalla. La illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Taukidnya berapa nih? 1 nih, 1. Kita hitung. 3 mana? Ini kalla. Yang kedua lain. Tuh. Ya, 2. Yang ketiga la. Berapa taukidnya? 3. Nah, ini sebenarnya 4. Ini tanwin itu taukid. Boleh kita urai. Nasfa. Kan asalnya nasfa'u. Fi'il mudhari. Malah fi'il pakai tanwin. Safa'a. Terus yasfa'u. Fi'il mudhari. Ditambah nun taukid. Dan taukid khafifah. Maka dia jadi mabni. Yasfa'an. Yasfa'an. Itu yasfa'an. Karena nahnu jadi nasfa'an. Tuh. Terus Utsman bin Affan memberi petunjuk cara penulisan yang disebut dengan Rosem Ismani. Ya, jadi nasfa'an. Sama apa enggak? Ada kelihatan nggak ya? Tuh, asalnya safa'a yasfa'u. Tambah nun, jadi yasfa'an. Karena nahnu jadi nasfa'an. Lalu petunjuk Rosem Utsmani. Pakai tanwin, nasfa'an. Jadi tahu kita. Ternyata tanwin ini asalnya nun, taukid khafifah. Itu taukid berarti. Oh, kesimpulannya kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Taukidnya 1, 2, 3, 4. Boleh bayangkan Allah lagi ngomong orang yang sangat ingkar terhadap kematian. Kala ketahuilah sungguh jika engkau tidak yantahi, tidak selesai kedurhakaannya, tuh akan aku cabut dari ubun-ubun, nasiyah ubun-ubun. Jadi nyabut roh dari ubun-ubun. Kalau rohnya orang-orang mukmin dicabut dengan lemah lembut. Tapi kalau orang kafir kayak begini, itu dicabutnya dengan amat sangat keras, susah sekali. Karena dia nggak mau pulang ke akhirat, senengnya di dunia. Tuh ada anak kecil main mulu, suruh pulang nggak mau. Suruh pulang lari. Udah mau maghrib masih nggak mau, diseret. Maka ayatnya berbunyi wan nazi'ati gharqa.
malaikat pencabut nyawa yang keras. Lemah. Wanasyitoti nasto, malaikat pencabut nyawa yang lemah lembut. Pada tersenyum lagi meninggal. Apalagi yang belajar balago hari ini tersenyum mulu. Amin. Cuman Nggak tahu. tersenyumnya sebelum meninggal. Kalau Senyum bengong ya Pak. iya, jadi demikian. Senyum Nah, karena dia Ustadz. mencabut. Hah? Senyum karena Ustadz. Nyambut singkong pernah? Hah? Pak Iya, Zainuddin pernah. masih punya singkong nggak? Hah? Tuh, kalau nyambut singkong tanahnya gembur empuk. Nah, kalau tanahnya keras itu singkong. Kalau pohon beringin, pohon kelapa. Lecet, tangannya lecet. Tuh, susah. Jangan pakai Oke. tangan. Nah, ini Pak Ustadz, lanas faham itu fi'il mudhari Pak Ustadz. benar. Tapi Benar. karena ada bisa nyangka itu ya Pak Ustadz, jadi bingung ya Pak Ustadz ya. Karena ada tanwin itu. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang bahas ini. Kalau nggak ketemu taukid, nggak bahas ini. Tuh, disangkanya tanwin. Makanya kalau main tebak-tebakan, ada fi'il di Al-Quran yang pakai tanwin. Nih satu-satunya. Cuma itu ya Pak Ustadz. Iya, padahal PL nggak boleh pakai tanwin. Oh, rupanya itu bukan tanwin. Itu nun taukid khafifah gitu. Nah, udah banyak banget ini puyengnya. Nih belajarnya tuh. Ya Ustadz. Tuh lihat tuh. Buku Balaghah 2 halaman 9. Ini menganalisis, membedakan mana ibtidai, tolabi, inkari. Nah, setelah itu maka pertemuan berikutnya baru yang luar biasa itu. Khurujul khobar an muqtadaz zahir. Oke, silakan Pak Jamal. Ustadz boleh tanya Ustadz. Boleh tanya. Ini bicara apa Ustadz mukhotab ini jadi Allah bicara mukhotab tuh sama apa tuh sama orang tuh maksudnya sama Rasul gitu ya Pak Ustadz ya? Iya. Kalau ceritanya sama Firaun lagi saya cerita sama Firaun, sama Luqman sama Luqman. Begitu. Jadi bicaranya itu yang ada yang apa Pak? Ibtidai yang tanpa taukid yang ini 1, ada 2, 3. Jadi lawan bicara isi bicaranya sama orangnya juga ya Ustadz ya? Benar. Isinya harus sama dengan pelakunya gitu. Iya, saya tambahkan. Tema besar kita kalam. Pembicaraan. Maka konsekuensi logisnya ada yang bicara dong, namanya mutakalim. Ada yang diajak bicara dong, namanya mukhotob. Tuh. Enggak lepas itu Al-Quran atau bukan Al-Quran. Mukhotob ini yang diajak ngomong ternyata ada 3 tingkat. Ada yang kalau dikasih tahu langsung paham. Namanya kholiyah zihni. Ada yang ragu, namanya mutaroddid. Ada juga yang ingkar, namanya munkir. Saya berilustrasi nih. Kita lagi di kelas LBIK. Masuk Pak Kepala Sekolah. Kasih pengumuman. Bapak Ibu sekalian, besok libur. Pada percaya apa enggak? Percaya. Ya, karena kepala sekolah, kepala LBIK. Yang kedua, pada saat itu langsung percaya, maka kita sebagai mukhotob, lawan bicara, Namanya kholiyah zihni. Terus datang lagi, yang ngasih pengumuman bukan kepala sekolah, cleaning service. Bapak Ibu gitu. Besok libur. Percaya apa ragu? Ragu. Nah, pada saat ragu kita disebut mutaroddid.
Sebenarnya tuh pengumuman bener, dia emang disuruh sama kepala. Tapi kita ragu, maka dia menjadi butuh taukid. Sungguh, Bapak Ibu besok libur, baru percaya. Terus datang lagi, informasinya sama. Ada orang yang kita nggak kenal. Klinik servis bukan, ini bukan. Kasih pengumuman, Bapak Ibu besok libur. Kita bukan cuma ragu. Nggak percaya. Apaan ini? Siapa itu dia? Nggak percaya. Padahal tuh berita benar. Oleh karena itu dia perlu taukid. Lebih dari dua atau lebih. Wallah, Bapak Ibu, sungguh besok libur. Tuh, itu ilustrasinya. Banyak taukidnya baru yakin ya Pak. Makin yakin ini. Kayak tadi itu itu taukidnya 4. Itu udah ngebayangin kita. Allah lagi ngomong orang yang kayak apa terkait dengan kematian, ruh dicabut dari ubun-ubun gitu kurang lebih. Satu lagi nih ilustrasi. Lagi berkendara. Terus diputer, suruh ambil kanan sama polisi. Muncul nggak pertanyaan kenapa? Ada apa sih? Gitu. Ada orang di trotoar lewat. Kita nanya, Pak, ada apa Pak? Ada kecelakaan. Kita sebagai mukhotob, dia sebagai mutakalim, kita ada 3 kemungkinan. Kalau kita langsung percaya dengan fenomena latar belakang dan apa ada, kita namanya kholiyazih. Tapi kalau kita ragu, berarti mutarodid. Apalagi kita ingkar, itu namanya munkir. Nah, kayak begitu kurang lebih gambaran. Allah a'lam bishawab. Ada lagi yang lain boleh? Segi nahu sama taukid beda saat ya. Dari taukid dari segi nahu dan balaghah. Iya. Taukid dari segi nahu dan ilmu balaghah itu beda apa gimana Sat? Sama. Sama ya. Sama. Cuma ada kesamaan, ada perbedaan. Ya. Apa kesamaannya? Sama-sama menegaskan. Dalam nahu taukid ada namanya taukid lafzi. Ada taukid maknawi. Taukid lafzi itu mengulang sebutan. Ja'a Muhammad. Udah datang belum? Udah. Itu taukid tuh dalam nahu. Tapi kalau dalam balaghah itu namanya takror. Fungsinya taukid. Akhirnya kita melihat keterkaitan, kebersatuan antara nahu sama balaghah. Kayak kebersatuan antara nahu sama kedelai gitu kurang lebih. Nah, ada nggak tahu dari sama-sama kedelai? Sama-sama kedelai. Ya bagus tanya. Ada lagi yang lain? Pak mau tanya Pak, pertemuan kedua Pak, mundur Pak. Lapas bismi dalam Bismillahirrahmanirrahim dengan Iqra Bismillah lagi. Jadi yang saya mau tanyakan penulisannya Pak, apa itu rosam atau punya makna yang lain Pak? Oh iya, nahu malah membahas itu. Kalau ismi digabung dengan kata lafzul jalalah Allah, alifnya hilang. Oh, iya Pak. Makasih, tapi kalau Pak. disambung sama Robbi, Bismi Robbi itu alifnya tetap hilang. Saya nggak tahu ada rahasia apa itu ya. Insya Allah nanti kita sama dong, Pak, ya? Kita ketemu di pengadilan akhirat. Maknanya sama dong. Pak Ustadz, maknanya sama ya Pak ya? Kalau Allah ya Allah, Rob ya Rob, Tuhan. Dia punya pendekatan makna yang berbeda. Ya. Allah itu yang disembah. Enggak, yang saya tanya kan bisminya. Kalau Rob itu, ya yang ditanyakan? Bisminya.
Oh iya sama. Sama ya. Sama. Ustaz tanya boleh? Oh boleh. Ini kalau yang tadi di ayat yang kala la ilam yang tahilana bin nasiyah, itu ada lamnya juga. Itu lamnya lam nafin juga, Ustaz. Benar. Lam apa? Taukid. Makanya Lam tadi nafi. udah dihitung. Nafi. Oh bukan, itu kala, itu satu kesatuan. Bukan Ustaz yang lam yantahi. Oh lam yantahi ya nafi. Nah itu kan nyambung sama bin nasiyah. Nyambung sama bin nasiyah, ada Ya. huruf jar. Di Ah situ ya. baknya bak huruf jar. Ah buka, ya betul, betul. Ibu maksudnya mau menghubungkan ada nafi, ada jar ya. Ada jar. Nah itu udah dihitung satu taukid atau enggak? Oh iya, tidak. Itu tidak pada konteks satu taukid. Oh, jadi harus bergandengan gitu ya Ustadz ya? Bukan, dari aspek makna. Hubungannya lam yantahi tidak berhubungan dengan bin nasiyah. Berbeda dengan wa mallahu bighafilin. Nah, itu benar-benar mempertegas. Oh iya, ya. Jadi harus lihat juga walaupun ada harfu nafin sama harfu jar, itu juga harus lihat dari konteks maknanya ya Ustadz. Oh, betul. Oh, seperti iya. contoh begini. Alaisallahu bi. Nah, itu laisa sama bi. Itu ada korelasinya gitu kurang. Oh iya. Iya. Tanya satu lagi boleh? Boleh. Kalau dari sisi makna yang ibtidai sama tolabi itu artinya apa? Maksudnya kalau diartikan dalam jenis khotbah ini ya. Iya. Ibtidai itu standar. Kayak sekolah ibtidai ya awal. Berita tak bertaukid berita standar secara harfiah ya, standar itu mah nggak ada yang perlu ditaukid. Tetapi yang kedua tolabi dari secara harfiah mengandung tuntutan. Tolab kan tuntutan apa? Tuntutan penegas. Yang kedua inkari artinya tuntutan menegaskannya lebih tinggi ketimbang tolabi. Masih ada waktu saya tambahin dikit lagi. Umpamanya al-ustazu hadir, itu khobar ibtidai. Itu ngasih tahu bahwa ustadz hadir. Yang kedua tolabi, innal ustadz hadir. Itu bukan ngasih tahu. Itu menjawab atas pertanyaan. Hadir apa enggak ya? Tuh. Terus kita bilang, innal, itu jawaban. Oke? Terus yang ketiga, innal ustadz lah hadir, bukan kasih tahu, bukan jawaban, tapi itu bantahan. Gitu kalau balaghah melihat. Bantahan terhadap apa? Terhadap orang yang ingkar bahwa ustadz itu hadir, itu dibantah, maka taukidnya 2. Iya. Ya Allah alam besar. Boleh nanya nggak Ustaz? Oh, boleh. Untuk penggunaan domir fasa sebagai taukid itu ya, itu apa harus diikuti di sebelumnya harus ada kata inna dulu gitu ya? Tidak juga. Tidak juga. Kalau ada inna berarti 2 taukidnya. Umpamanya begini. Qul huwallahu ahad. Itu huwa domir fasa. Itu satu taukid. Nggak pakai inna. Coba. Jadi memang udah sampai pada tingkat rasa yang membedakan, yang mengidentifikasi. Jadi kalau dalam budaya kita, taukid itu intonasi. Benar nggak sih? Benar tuh pakai taukid itu. Ya atau tidak? Benar nggak? Benar. Ya. Benar nggak? Benar. Pakai taukid nggak? Ya, taukid intonasi. Iya, budaya mau banyak. Si A cinta sama si B. Terus si B ragu. Besok dibeliin cincin. Yakin apa enggak? Tuh, ragunya berubah. Jadi walaupun nggak ada kata
taukid sebelumnya atau apapun gitu ya, kalau dia memang secara makna itu taukid, huwa itu misalkan ini, berarti dia taukid itu ya taukid. Benar. Maka dalam nahu itu disebut juga dhamir fasl. Dhamir fasl itu pendekatan nahu. Lalu fungsinya taukid itu pendekatan balaghah. Iya. Iya. Silakan Pak Jamal. Ya, masih ada satu lagi Ustaz, kesempatan bagi jamaah yang mau bertanya di satu pertanyaan lagi. Ustaz, minta tolong diulang lagi dong Ustaz, saya dong Ustaz mau nanya. Ustaz, ya Ustaz, saya minta tolong diulang lagi dong Ustaz, yang nun dan taukid itu contohnya kayak mana Ustaz ya? Oh iya. Tadi nggak begitu Ustaz. Nun taukid yaitu nun yang bertemu dengan fi'il, baik madi, mudore, atau amr. Tadi dicontohkan madi di dalam Al-Quran, layum bazanna. Contoh gampang kaidahnya umpamanya yaktubu, ditambah nun taukid. Nun taukidnya sakilah, yaitu yang bertanwi, bersiddah. Maka fi'il mudhari'nya jadi mabni alal fatih. Yaktubu jadi yaktubanna. Kalau nun taukidnya khafifah, yaktuban. Dalam Al-Quran banyak. Tadi layus jananna, latus alunna, layum bazanna. Tuh, itu. Ya. Oktob. Jadi yang ketemu, Ustaz, ya tadi ketemu fiil apa? Fiil amr nggak Ustaz ya? Fiil madi, ma fiil mudhari itu. Nah, justru ma fiil amr juga. Oktob ditambah nun, oktuban atau oktubanna. Iya. Iya. Terima kasih Ustaz. Baik Ustaz. Ya, sama-sama. Baik ya, Bapak dan Ibu jamaah kajian Balaghah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pukul juga sudah menunjukkan pukul 9.45. Dan setelah sesi ini ada kajian yang kedua, yaitu kajian fikih nakahat. Diinformasikan kembali bahwa kajian fikih munakahat terbuka untuk umum, siapa saja boleh ikut. Kita mulai pukul 10. Adapun kajian pagi hari ini, kajian Balaghah yang ketiga, sebelum saya tutup, saya akan memberikan kesimpulan dari penjelasan Ustadz. Yang pertama, khobar, sesuai tema kita. Khobar itu adalah kalam yang bisa dikatakan benar atau bohong kepada si penuturnya. Itu yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua, khobar terhadap mukhatabnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama khobar ibtidai, yang kedua khobar talabi, dan yang terakhir khobar inkari. Khobar talabi, khobar ibtidai adalah khobar yang tidak ada taukidnya. Kemudian khobar talabi adalah khobar yang menuntut penegas atau taukidnya minimal satu. Kalau khobar inkari adalah khobar yang terdapat 2 atau lebih taukidnya. Itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kajian kali ini menambah wawasan kita dalam kebahasaan dan bermanfaat tentunya untuk kita. Mari kita cukupkan kajian ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Jamal.